Perkenalkan, nama saya Nila Darmayanti Situmorang dengan NPM 211006310600098. Di sini saya akan memberikan kesan dan pengesan mengenai sebuah film yang berjudul Tare Zaman Par. Sebelum itu, saya akan kembali mengulas sedikit cerita mengenai sebuah film yang berjudul Tare Zaman Par ini. Film ini adalah sebuah film dari India yang menceritakan kehidupan seorang anak berusia 9 tahun yang bernama Ishan Nawasi. Anak ini menderita kelainan genetika, sulit membaca ataupun menulis, seperti manusia pada umumnya, atau biasa disebut juga dengan kelainan disleksia. 3 tahun lalu saya pernah menonton film ini bersama dengan salah seorang teman, namun sayangnya saya tidak menontonnya sampai habis, sehingga saya tidak mengetahui akhir cerita dari film ini. Pada awal film, penonton disuguhkan dengan kehidupan ceria Ihsan di sekolah maupun di rumah. Walaupun banyak orang atau anak-anak di sekitarnya yang mengatakan bahwa Ihsan adalah seorang anak yang idiot dan bahkan mengolok-oloknya, namun Ihsan tetap menjalani kehidupannya dengan gembira. Sampai pada akhirnya guru-guru di sekolah lamanya menyerah untuk mengajari dan membimbing Ihsan. Yang terlihat oleh dunia tidak pernah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun sebenarnya hal itu salah. Hal itu mengakibatkan orang tua Ihsan mengirimnya ke sebuah asrama. Awalnya Ihsan memberontak terhadap keputusan kedua orang tuanya itu dan tidak mau tinggal di asrama. Namun pada akhirnya dia tetap menuruti perintah kedua orang tuanya itu dan bersekolah di asrama. Semenjak berada di asrama, Ihsan menjadi seorang yang pendiam dan tertekan. Dia merasa keluarganya telah meninggalkannya seorang diri. Dia merasa tidak ada orang yang bersama dia saat itu. Dan semua keceriaannya dulu di sekolah lamanya telah hilang. Namun saat seorang guru seni sementara yang bernama Ram Shankar Nikum datang ke asramanya, Ihsan mulai menemukan kepercayaan dirinya kembali. Pak Nikum mengajari dan membimbing Ihsan dengan sangat tulus agar Ihsan bisa mengikuti pelajaran seperti siswa atau manusia pada umumnya. Singkat cerita, Pak Nikum mengadakan lomba melukis bagi anak-anak dan semua guru di asrama tersebut. Dan Ihsan mengikuti bahkan memenangkan lomba seni melukis tersebut. Dia berhasil mengalahkan semua gurunya dan berhasil membuat semua orang dan bahkan orang tuanya terkejut akan keterampilannya dan kecerdasannya. Kesan yang dapat saya sampaikan mengenai film ini yaitu awalnya saya merasa bosan atau tidak tertarik menonton film ini sampai habis, sampai pada tahap konflik yang dihadapi oleh Ihsan di sekolahnya, saya mulai tertarik untuk menonton film ini sampai habis. Film ini sangat bagus untuk semua kalangan, baik orang tua maupun calon pendidik di masa depan, disarankan untuk menonton film ini, karena film ini banyak mengandung makna yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menonton film ini, kita bisa merasakan penderitaan seorang anak berusia 9 tahun yang berusaha untuk mengatasi masalah yang dia hadapi dalam dunia pendidikannya, yaitu kesulitannya untuk memahami tulisan, memahami bacaan, bagaimana menulis. Kita dapat merasakan penderitaan anak tersebut. Film ini juga mengajarkan kita sebagai calon pendidik di masa depan untuk mampu berusaha memahami setiap karakter maupun masalah yang dihadapi oleh anak didik kita di masa depan nanti. Mengenai pelajarannya, mengenai temannya, mengenai masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikannya. Kemudian, pesan yang dapat saya sampaikan mengenai film ini yaitu sebagai calon pendidik di masa depan, kita harus mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh calon peserta didik kita di masa depan nanti, dan tentunya melalui pendekatan-pendekatan dalam dunia pendidikan. Sebagai calon orang tua di masa depan, kita harus mampu untuk memberikan perhatian lebih pada anak kita nanti, karena perhatian orang tua itu sangat penting untuk perkembangan mental maupun psikis sang anak. Dengan adanya perhatian orang tua,
Sang anak bisa untuk mengeksplor talenta maupun bakat terpendam yang ada dalam dirinya. Kita jangan membebani anak untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan ambisi kita untuk bisa menjadikan dia menjadi orang yang hebat tanpa melihat kemampuan, tanpa melihat kapasitas kemampuan yang ada dalam dirinya. Karena itu bisa membuatnya tertekan. Sebagai seorang manusia, saya berpesan, walaupun dunia bersikap seolah tidak adil pada kita, kita tetap tidak boleh membenci atau bahkan mengutuk dunia. Mungkin dunia hanya tidak mampu untuk memahami apa persoalan kita, apa masalah yang sedang kita hadapi. Namun, bukan berarti dunia tidak ingin untuk mencoba memahami hal tersebut. Terkadang manusia harus belajar dari hal yang sebelumnya belum pernah terjadi, yang berasal dari pemikiran matang maupun perasaan yang dialami, ataupun perasaan yang dirasakan. Belajar melihat alasan dari suatu sebab memanglah sulit. Namun, sebagai manusia, kita harus terus berusaha untuk mampu melakukannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesan dari film ini yaitu film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah lainnya. Karena film ini saya sadar bahwa setiap anak itu istimewa, karenanya anak memiliki bakat atau kelebihannya masing-masing di berbagai bidang. Dari film ini juga saya tahu bahwa peran guru itu sangat penting. Contohnya berusaha untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru itu telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang lain yang berada di sekitar Ihsan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada dalam diri Ihsan, terutama ke keluarga Ihsan, contohnya orang tua dan kakaknya. Guru itu juga melakukan berbagai cara kreatif ketika dia mengajar di kelas, membuat para penonton menjadi terharu dan terbawa emosinya selama menonton film ini. Selain itu, di film ini diketahui bahwa hal mendasar yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yang mengalami disleksia adalah mendekati mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap merasa disayangi dan tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Untuk film ini yaitu, dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak di sekolah. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka, bukan karena paksaan dan ambisi dari orang tua. Karena setiap anak itu adalah spesial. Sekian dari saya. Kesan yang saya dapatkan dari film ini adalah bagaimana Ihsan bisa bertahan dan terus membuktikan diri pada orang-orang bahwa dia mampu dan bisa memahami materi sekolah dengan baik sama seperti anak-anak yang lainnya, dengan dibantu oleh guru yang ditemuinya di asrama. Guru itu terus mengajari Ihsan dengan sabar, bahkan ketika orang tua Ihsan sudah menyerah dengan keadaan Ihsan yang bisa dibilang cukup lambat. Selain itu, saya juga takjub dengan kesabaran Ihsan karena teman-temannya yang sama sekali tidak mau berteman dengannya karena melihat bahwa Ihsan tidaklah sama dengan mereka yang disebabkan oleh penyakit yang dialami oleh Ihsan, yakni disleksia, di mana dia menjadi sosok yang lambat baik dalam pertumbuhan maupun dalam memahami materi sekolah. Selanjutnya, saya juga mendapatkan pesan dari film ini. Pesan dari film ini mengatakan bahwa setiap anak tidaklah ada yang berbeda. Mereka tumbuh sesuai porsinya masing-masing. Selain itu, setiap anak juga lahir dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Ada yang berbakat di bidang akademik, ada juga yang berbakat di bidang olahraga, dan ada juga anak yang berbakat di bidang seni sama seperti Ihsan yang berbakat dalam seni melukis. Dan perbedaan-perbedaan kemampuan anak tersebut tidaklah menyatakan bahwa
bahwa anak-anak tersebut berbeda. Mereka tetap sama. Mereka adalah sosok anak yang sejatinya tetap harus belajar dan mengasah kemampuan diri mereka dengan didampingi oleh orang dewasa yang sadar bahwa mereka tetaplah sosok anak yang butuh bimbingan. Dan saya juga berharap dengan adanya film ini bisa membuka pikiran orang-orang yang seakan-akan terus memojokkan anak yang tidak menguasai bidang akademik merupakan anak yang bodoh ataupun anak yang gagal. Karena sejatinya mereka memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Fitri dari kelas 2E ingin menyampaikan kesan pesan saya setelah menonton film tersebut. Kesan yang ingin saya sampaikan, film ini tuh mampu menunjukkan suka duka kehidupan yang dialami oleh seorang anak penderita disleksia dengan berbagai macam masalah yang ia lalui. Selain itu, film ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana caranya seorang guru atau pendidik yang berusaha untuk mengetahui lebih dalam mengenai siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat orang yang berada di sekitar anak tersebut dapat memahami dan menghargai kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri si Ihsan. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah setiap anak adalah pahlawan. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda tergantung dengan apa yang mereka minati. Jadi jangan terlalu memaksakan anak untuk menggapai keinginan orang tua di luar kemampuan anak tersebut. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus mengetahui dan memahami perkembangan diri terhadap anak agar sang anak bisa menjadi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.